Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kita langsung saja sekarang ini masuk kepada Al-Muzammil ayat ke-20 ya, ayat ke-20. Sudah dibaca-baca sebelumnya? Udah ya. Baca-baca. Jadi yang pertama itu dibaca dengan bacaan yang baik dan benar, pelan-pelan. Kemudian setelah itu dilihat terjemahannya ya, maknanya begitu kan, sedikit-sedikit ya. Sambil coba dipikirkan ya. Jadi dibantu oleh terjemahan yang ada dulu. Nah, itu juga sambil dipikirkan apa maksudnya gitu kan, apa kepentingannya buat kita. Kalau itu sebagai petunjuk ya, nanti petunjuknya itu petunjuk seperti apa gitu kan. Nah, jadi begitu. Kita lihat ya. Karena ini satu ayat tetapi panjang, jadi kita tinjau per kalimat aja ya. Kalimat pertama kita lihat dulu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Sampai situ ya, sampai minal ladina ma'aka. Kita lihat dulu ini ya. Inna rabbaka, sungguh Tuhanmu, ya'lamu, apa arti ya'lamu? Mengetahui ya. Dari kata ilmu, arti ilmu itu mengetahui atau pengetahuan. Jadi ini kata kerja ya'lamu. Dia Allah berarti kan, Tuhanmu berarti Allah mengetahui. Annaka, anna bahwa, kamu, bahwa kamu, takumu itu artinya bangun ya. Takumu itu engkau bangun ya, kamu bangun. Dari koma itu bangun. Yakumu bangun. Adna itu artinya itu dari kata dana, itu artinya dekat. Jadi adna itu mendekati ya, mendekati. Yang lebih tepat itu dekat sebenarnya ya. Jadi adna itu di ayat-ayat lain itu dari kata dana atau menjadi kata dunia itu dari akar kata yang sama ya. Artinya sesuatu yang dekat. Jadi maksud adna itu mendekati, bisa dalam bahasa Indonesia itu sekitar gitu, kurang lebih. Jadi menunjukkan sesuatu perkiraan ya. Adna itu artinya sekitar. Sekitar min sulusayil laili. Sekitar dari sulusayi. Sulusayi ini 2/3 ya. Nah, jadi asalnya dari sulusaini, asalnya itu ada nun di situ ya. Sulusaini artinya 2/3. Jadi kalau dicari 2/3-nya dari mana? Kalau sulusun itu 3, sulusaini 2/3. Nah di sini huruf nunnya itu nggak ada, dihilangkan karena ini jadi kata majemuk dengan kata lail, malam. Ya, jadi sulusayil laili artinya 2/3 malam. Jadi maksud adna min sulusayil laili artinya sekitar atau mendekati 2/3 malam. Bukan berarti harus pas ya, kurang lebih segitu. Sekitar 2/3 malam. Wanisfahu, dan nisfahu itu setengah, artinya separuh atau setengah
setengah malam, setengahnya, nisfal laili. Ya, artinya setengah malam. Wa sulusahu, dan juga sulusahu. Nah, ini ada kata sulusun. Ini artinya sepertiga. Sulus artinya sepertiga, jadi sulusahu sepertiganya, sepertiga malam itu. Nah, jadi sekali lagi, sungguh Tuhanmu mengetahui bahwa engkau. Nah, engkau di sini yang pertama dulu adalah Nabi Muhammad. Bahwa engkau Muhammad bangun, kan? Takumu, bangun. Adna artinya sekitar, ya. Min sulus laili 2/3 malam, koma, ya, setengah malam dan sepertiga malam, sekitar itu. Jadi antara itu. Nah, kemarin kita sudah memperkirakan kalau malam itu 9 jam, ya. Berarti setengah malam berapa? 4,5. Kalau 2/3 malam? Bisa 6 jam. 6 jam. Kalau sepertiga? 3 jam. Nah, ini jadi perhitungannya dikonkretkan dengan ayat ini. Kan kalau yang pertama itu setengah malam atau kurang atau lebih gitu kan. Nah, ini lebih konkret lagi, antara sepertiga, setengah sampai 2/3 kayak gitu. Jadi sama, ini menjelaskan, menegaskan yang sudah berarti sebenarnya. Jadi dia, Allah tahu bahwa engkau Muhammad menunaikan bangun malam sekitar waktu itu 2/3, setengah atau sepertiga malam. Kita lanjut. Wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Ta'ifah artinya orang-orang yang bersama, orang-orang yang mengitari Nabi, ya. Artinya yang sekelompok dengan Nabi atau segolongan dengan Nabi, ya. Jadi arti ta'ifah itu, tofa itu artinya mengelilingi. Ya, kata tawaf dalam ibadah haji itu ada istilah tawaf, itu mengelilingi, ya. Jadi ta'ifah berarti orang yang di sekeliling, di sekitar, ya. Ya, artinya orang-orang yang satu lingkungan, ya, satu kelompok dengan Rasul. Ta'ifatun artinya bisa artinya orang-orang yang segolongan. Minal ladina ma'aka, dari orang-orang yang bersamamu. Gitu, ya. Minal ladina ma'aka, dari mereka yang bersamamu. Jadi bukan hanya Nabi yang bangun malam, berarti wa ta'ifatun minal ladina ma'aka, termasuk juga golongan orang-orang yang bersama engkau Muhammad, gitu. Cukup paham ya saya kira. Nah, jadi artinya bahwa Nabi Muhammad bersama golongannya ketika itu, artinya orang-orang yang seiman, ya, yang terkenal dengan sebutan para sahabat, ya, para pengikut Nabi dulu, ya, generasi pertama itu. Nah, mereka itu menunaikan bangun malam, dan itu di sini dikatakan Allah mengetahui. Berarti ini ayat ini berbicara tentang bahwa mereka itu sudah menunaikan, ya, mereka itu sudah menjalankan bangun malam ini. Iya, makanya disebut ya'lamu, dia Allah mengetahui bahwa kamu. Jadi di sini ayat ini malaikat menyampaikan laporan kepada Nabi, Allah sudah mengetahui bahwa kalian ini sudah menunaikan bangun malam. Itu, jadi wa ta'ifatun minal ladina ma'aka. Kita lanjutkan. Kalimat kedua ini, wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Artinya di situ Allah mau apa? Menetapkan, ya. Menetapkan ukuran. Nah, baik. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Maksudnya ngerti nggak? Kok ujug-ujug ada kalimat ini? Enggak. Ya. Nah, jadi kata qaddaro, ya, qaddaro itu artinya menetapkan, menentukan, ya.
Jadi secara umum arti qaddaro itu menentukan atau membuat ketentuan. Ya. Qaddaro kata lainnya yuqaddiru ini. Yuqaddiru ini fi'il mudhari. Kata bendanya itu takdiron. Nah, takdir. Jadi sama dengan yuqaddiru itu artinya mentakdirkan. Mentakdirkan itu membuat ketentuan. Pahamlah ya yang harus membuat ketentuan, paham. Nah, di sini ketentuan apa? Ketentuan laila wa nahar. Nah, ketentuan tentang malam dan siang. Ya. Jadi bukan Allah menciptakan atau mengadakan malam dan siang, bukan masalah. Kalimat ini adalah maksudnya Allah membuat ketentuan malam dan siang. Maksudnya siang dan malam sudah Allah tentukan peruntukannya. Nah, ingat yang kita pelajari di awal ayat tentang bangun malam, kenapa harus malam, untuk apa siang. Masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah. Malam untuk memahami, untuk belajar, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siang untuk innalaka finnahari sabhan tawilan. Bagimu di waktu siang adalah kesibukan yang tiada habis-habisnya. Nah, jadi menentukan nggak Allah itu? Berarti menentukan. Mentakdirkan nggak maksudnya? Ya sama itu juga maksudnya. Kalimat lain, Allah sudah mentakdirkan malam dan siang. Mentakdirkan itu artinya menentukan bahwa ini untuk ini, malam, siang untuk ini, gitu. Nah, jadi Nabi dan para pengikutnya sudah menunaikan bangun malam, dan itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Gitu. Allah sudah menentukan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, adanya malam untuk apa, adanya siang pun untuk apa. Jelas ya. Jadi ini menegaskan saja, menyimpulkan dari yang sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Singkatnya begitu, bahwa Allah membuat ketentuan malam dan siang. Nah itu. Ya, kita lanjutkan kalimat berikutnya. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sebenarnya sampai sini dulu. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Nah, sampai situ ya. Kita lihat. Alima tadi sama ya. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Jadi dia mengetahui. Dia siapa? Dia Allah. Ya, Allah telah mengetahui. An bahwa lan itu artinya tidak akan. Tuhsuhu kalian. Apa tuhsuhu di situ? Diartikan kamu tak dapat Allah mengetahui kamu tidak dapat menentukan batas waktu itu. Allah tahu bahwa kamu tidak bisa menentukan batas waktu itu. Kemana arahnya? Ya baik, sekarang kita lihat. Jadi Allah tahu bahwa kalian itu, lan itu artinya tidak akan. Lan itu tidak akan. Ini kosakata ya. Mudah-mudahan ingat, ketemu lan dimanapun artinya tidak akan. Tuhsuhu kalian. Jadi tuhsuhu itu dari kata ahso ya. Dari kata ahso itu artinya menghitung. Ya. Jadi sama dengan menghitung atau memperhitungkan. Ada kalimat dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sama kata-katanya tuhsu ya. Tuhsu itu menghitung ya. Sama dengan memperhitungkan. Jadi Allah tahu, dia tahu bahwa kalian tidak akan memperhitungkannya tuhsuhu, jadi tidak akan memperhitungkannya. Nyahnya kemana? Kepada yang tadi, yang dekat aja. Tadi ngomongin apa? Bahwa Allah membuat ketentuan malam dan siang. ya. Nah, terhadap ketentuan itu Allah tahu bahwa kalian tidak akan memperhitungkan. Artinya maksudnya gimana?
Allah sudah buat ketentuan malam dan siang. Dan Allah tahu bahwa kamu tidak akan lagi atau tidak akan melakukan perhitungan. Gampangnya istilahnya hitung-hitungan. Ngerti nggak gitu? Hitung-hitungan itu apa? Hitung-hitungan masih mempertimbangkan, Pak. Jadi begini, Allah membuat ketentuan malam dan siang untuk apa? Nah, ketentuan Allah ini bagi kita masih berhitung nggak? Wah, kalau malam harus bangun gimana ya? Masih. Ya, itu contoh perhitungan dengan aturan Allah. Paham nggak sih perhitungan? Nah, itu. Jadi perhitungan itu masih berpikir-pikir, nimbang-nimbang gitu. Bisa enggak nih? Ini sudah perhitungan. Gitu, ngukur saya mau enggak, sanggup enggak dengan ketentuan ini. Itu namanya memperhitungkan, masih memperhitungkan. Gitu. Ya, kan udah jadi bahasa kita ya. Jadi hitung-hitungan istilahnya itu hitung-hitungan. Benar. Ya. Dengan apa? Dengan ketentuan itu. Kan begitu. Kalau hitung-hitungan berarti ntar dulu. Bisa nggak ya gitu. Berat nih kayaknya. Nah, misalkan begitu contoh. Itu namanya masih perhitungan dengan ketentuan. Nah, tapi di sini dikatakan Allah tahu bahwa kalian itu tidak akan perhitungan, tidak akan memperhitungkannya. Gitu. Jadi mereka itu sudah tidak, Nabi dan para sahabat itu sudah tidak akan perhitungan dengan ketentuan Allah. Sudah tidak akan ada pertimbangan apa. Nah itu ya. Jadi sama dengan sikap mereka itu sudah sami'na, sami'na wa ata'na istilah. Kami dengar, kami taat. Gitu. Itu artinya berarti sudah nggak ada hitung-hitungan lagi. Jadi Allah tahu bahwa kalian ini dengan menunaikan ini sudah tidak ada perhitungan dengan ketentuannya. Mereka menjalankan dengan sepenuh hati. Nah gitu kan. Nah kita lihat kalimat berikutnya apa? Fataba alaikum. Fataba, fa apa? Maka. Taba apa? Coba barangkali sering dengar kata taba. Jangan tergantung pada terjemah. Taba itu dari kata taba yatubu. Kata bendanya taubatan. Jadi taba itu tengah waw ya asalnya tawaba. Jadi dari kata apa tadi? Taubatan. Taubat. Jadi sama dengan tobat. Berkaitan dengan tobat. Jadi banyak di dalam ayat-ayat Quran kata taba itu artinya kalau pelakunya Allah taba berarti selalu diartikan menerima taubat. Begitu. Ya, arti taba itu dia menerima tobat. Maka dia Allah taba. Menerima tobat umatnya. Menerima tobat alaikum kan di situ ada Alaikum ya. atas kalian. Maka Allah menerima tobat kalian begitu Mas. Taba alaikum. Ya. Kalau tabaknya pelakunya adalah manusia, berarti artinya tabak di situ adalah melakukan tobat. Tapi karena ini pelakunya Allah yang taba, yang bertobat, artinya Allah menerima tobat gitu. Jadi fataba alaikum. Ya. Jadi nanti Allah menerima tobat. Ya, Allah menerima tobat. Jadi ini makna yang diambil itu konsisten. Jadi kalau nanti dicek kata taba di dalam terjemahan ayat lain itu selalu diartikan menerima taubat. Nah, di ayat ini aja yang dibedakan. Nggak tahu saya juga kenapa gitu ya. Jadi kalau mau konsisten dengan terjemah, sebenarnya kata taba itu biasanya diartikan menerima taubat. Nah, kita lihat dulu. Jadi fataba alaikum, maka dia Allah menerima taubat atas kalian. Kan maka itu berarti akibat. Akibat dari apa? Kalimat sebelumnya tentang apa tadi? Iya, jadi mereka itu nabi dan para pengikutnya ya, itu sudah menunaikan bangun malam. Sudah menjalankan ketentuan Allah tentang penggunaan siang dan malam. Dan mereka itu
lantuh suhu tidak akan ada perhitungan dengan ketentuan itu. Jadi sudah menunaikan dan sudah tidak akan lagi perhitungan. Berarti sudah menjadi satu kebiasaan bagi mereka. Ya, sudah menjadi agenda hidup mereka bahwa siang dan malam itu mereka gunakan seperti yang Allah kehendaki. Tadi ya, malam untuk mendekatkan diri, mengakrabkan diri dengan Al-Quran, menghafal ayat-ayat Allah, memahami maknanya, dan selanjutnya menghadap Allah, kan begitu. Pembinaan mental, kesadaran di waktu malam. Siang hari fokus kepada kesibukan-kesibukan. Nah, gitu kan. Jadi mereka itu sudah tidak lagi perhitungan dengan Allah. Maka apa akibatnya? Fataba alaikum. Maka Allah menerima taubat kalian. Dari sini kita bisa belajar supaya kita diterima taubatnya. Ya ini. Jadi Allah akan menerima taubat, menerima seseorang menjadi hamba, diaku ku Allah jadi hamba apabila dia sudah menunaikan bangun malam. Karena bangun malam ini disiplin tingkat dasar hamba Allah. Jadi orang itu bisa dikatakan sebagai hamba Allah kalau dia sudah menyatakan, kalau dia sudah siap mengikuti pelajaran Allah, kan? Ada jadwalnya nggak yang namanya belajar? Ada. Allah bikin jadwal siang dan malam, itu jadwal dari Allah. Nah, ketika orang itu mau menempatkan diri pada jadwal yang Allah tetapkan, berarti Allah sudah menerima dia sebagai hamba. Yang namanya hamba apa? Abdi. Siap mengikuti ketentuan Allah, namanya hamba Allah. Ketentuannya di mana? Ya di Al-Quran. Gitu. Di Al-Quran. Langsung dari Allah kepada hambanya melalui. Nah, itulah garis malam itu akan digunakan oleh Allah untuk membina si hamba itu. Benar? Maka Allah, udah kamu hambaku. Berarti sudah diterima. Itu yang fataba alaikum. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi arti diterima taubat oleh Allah itu sama dengan sudah diakui oleh Allah sebagai hamba. Nanti kesananya apa ya? Kesananya itulah, maka proses ibadah itu adalah didasari oleh ini. Proses ibadah mencapai derajat takwa itu harus dari sini, dari bangun malam ini. Iya, karena itu sumber inputnya di waktu malam. Allah terus menginput ayat-ayat Allah, terus membina mental, pemikiran, dan kesadaran. Gitu. Sehingga nanti mengalir ayat-ayat Allah membentuk kepribadian nanti kan. Wawasan ditingkatkan, kesadaran ditingkatkan. Pada akhirnya nanti ketakwaan akan terbentuk, ketakwaan, kepatuhan kepada Allah. Itu. Nah, itu jadi ketentuan siang dan malam itu sebenarnya sudah Allah siapkan untuk hambanya. Dan apabila dia sudah menunaikan itu dan sudah tidak ada perhitungan dengan ketetapan Allah itu, maka dialah hamba Allah. Nah, nanti yang dimaksud dengan Allah sudah memberikan menerima taubat itu bukan berarti sudah diampuni, bukan. Karena beda nanti menerima taubat dengan mendapat ampunan. Karena ampunan itu kan kemarin sudah. Ampunan itu kan nanti keputusan kan? Keputusan akhir yang akan Allah berikan nanti di hari kebangkitan. Gitu. Dan itu yang kita kejar. Tapi agar bisa mencapai keputusan ampunan itu harus apa? Harus mencapai derajat takwa dulu. Derajat takwa dicapai dengan ibadah. Ani abudullaha wattaquhu, kan? Mengabdilah, beribadahlah. Ibadah itu artinya mengikuti ajaran, betul? Kemarin kan? Jadi ibadah itu jadi hidup dengan ajaran, hidup mengikuti ajaran Allah. Nah, jadi hidup mengikuti ajaran Allah, lebih teknisnya mengikuti ayat-ayat Allah. Di mana mengikuti ayat Allah itulah melalui ini. Prosedur yang Allah ajarkan adalah ini, bangun malam. Gitu. Jadi baru diterima sebagai hamba Allah. Nah, maka setelah diterima sebagai hamba Allah, maka pintu ampunan sudah terbuka. Begitu. Jadi tinggal menata diri nanti.
Nah itu ya, sementara itu dulu kita lanjutkan dulu. Faqra'u, kalimat berikutnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah ya. Ma tayassara, apa arti ma tayassara? Apa yang mudah. Minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Bisa dipahami maksudnya gimana? Baca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Yang mudah berarti yang gampang-gampang, gimana maksudnya? Yang pendek-pendek. Jadi gini, ini dipahami sekarang itu, memahami maksud ayat ini ke sana. Ya, jadi karena katanya demikian, baca yang mudah, jadi ya nggak usah yang panjang-panjang. Baca aja yang pendek-pendek, yang hafal. Yang pendek surat apa? Surat Kulhu, nah itu. Apa maksudnya ke sana gitu kan? Gitu. Nah ini tadi jadi pemahaman yang ada, yang berkembang itu begitu. Kalimat fataba alaikum kan tadi diartikan Allah memberi kemudahan, kan? Jadi di sini ada satu penafsiran ya, penafsiran yang berkembang dari ini juga sumbernya dari ulama tafsir ya, dalam memahami ayat ini, surat Al-Mujammil ini. Jadi katanya begini, katanya bahwa setelah Nabi dan para sahabat menunaikan perintah Al-Mujammil ini, bangun malam, katanya mereka itu berat gitu, dirasa berat, sehingga ayat ke-20 ini katanya Allah memberikan keringanan gitu. Jadi udah sekarang mah nggak usah berat-berat gitu ya. Jadi Allah memberikan keringanan, baca saja yang mudah-mudah gitu. Nah kemudian nanti keringanan yang lain itu ya bangun malam pun bukan wajib gitu. Jadi katanya ayat ini sudah memberikan keringanan bahwa bangun malam itu tidak lagi wajib, tetapi istilahnya itu sunnah ya, malah dikatakan sunnah muakkad. Jadi artinya tidak dilakukan pun nggak apa-apa, tapi lebih baik dilakukan. Berarti ini sudah membuat hukum baru yang mengatakan bahwa bangun malam ini berarti tidak wajib gitu. Apa iya Allah merubah hukumnya gitu? Ya enggak, kan Allah itu membuat ketentuan gitu ya. Apa iya ketentuan Allah itu membuat orang jadi tidak sanggup melakukannya, seolah-olah ada revisi dari Allah. Nah kan emangnya seperti kita manusia ya, membuat ketentuan ternyata salah ya, salah pertimbangan, salah perhitungan. Masa sih Allah salah perhitungan? Jadi ada semacam begitu tafsiran yang berkembang begitu. Jadi ketentuan ini jadi bangun malam itu sudah tidak lagi wajib. Makanya keringanan itu ya. Maka diartikannya keringanan. Nah itu. Jadi ada pendapat, nanti ada satu konsep di dalam tafsir ya Al-Quran yang ada itu namanya itu konsep nasikh mansuh. Jadi gini, ada Al-Quran yang di mansuh itu artinya yang dibatalkan. Ayat-ayat Al-Quran yang dibatalkan hukumnya oleh ayat yang lain. Yang asalnya misalkan Allah mewajibkan, maka dengan turunnya ayat yang lain maka Allah batalkan. Nah, itu pemikiran dari cendekiawan, dari para ulama. Nah, nanti kita bahas nasikh mansuh. Jadi ada konsep seperti itu ya. Padahal secara logika saja, apa mungkin Allah merubah hukumnya? Kan begitu ya. Nah, jadi ada pendapat pandangan seperti itu, sehingga nanti masuk ke dalam surat, berbicara surat Al-Mujammil, katanya surat ayat ke-20 itu adalah nasikh, namanya itu membatalkan ketentuan-ketentuan dari ayat yang lain, yang sebelumnya. Jadi bangun malam itu udah nggak wajib lagi. Coba sekarang kita dalam kalangan umat Islam ya, yang kita tahu, bangun malam wajib nggak? Pernah dengar gak bahwa ini satu kewajiban dari Allah? Enggak kan? Jadi enggak ditekankan. Padahal wajib ya. Betul, padahal ini kan ketentuan wajib. Tetapi sekarang itu sudah tidak ada penekanan ke sana. Gitu. Karena gara-gara ini tadi tafsiran. Ya, ada penafsiran bahwa
Nah, jadi kita lepas dari masalah tafsiran itu, lepas dari itu kan kita ngaji kosakata, betul nggak? Ini kita konsisten aja dengan kosakata apa adanya, gitu ya. Jadi ternyata hasilnya lain kan, gitu. Apa yang kita pahami tadi lain. Jadi bukan itu maksudnya, bukan meringankan, tetapi maksudnya bahwa Nabi dan para pengikut sudah melalui proses bangun malam dan mereka sudah siap konsisten dengan itu. Alima an lan tuhsu, mereka sudah konsisten melakukan itu sehingga mereka diterima oleh Allah sebagai hamba, diterima tobat mereka. Jadi bangun malam ini sebenarnya jalan tobat, ya enggak? Kita mau tobat enggak akan melakukan dosa lagi, mau kembali kepada Allah kan tobat. Gimana cara tobat? Itu sudah jelas terjawab. Nah, bangun malam sok baca ayat-ayat Allah. Paling sempurna itu ratil dan salat kan. Iya itu. Jadi ratil dan salat atau bangun malam inilah jalan tobat. Bangun malam, ratil itu bangun malam. Mendekatkan diri dengan Allah, dengan kalamullah, dengan kalimat-kalimat Allah. Itulah jalan tobat. Kalau kita sudah mau melakukan itu dan sudah rutin, maka Allah berdasarkan ayat ini tadi berarti Allah akan menerima kita sebagai hambanya. Gitu. Ya. Belum menerima sebagai hambanya, tapi belum tentu menerima tobatnya. Gimana? Tobatnya udah terima. Terima. Maksudnya belum. Ampunannya. Ampunan, karena ampunan itu. Putusannya di akhir ya. Betul. Hari berbangkit itu ya. Iya. Ampunan itu keputusan yang akan diberikan. Jadi Jadi tobatnya diterima ya. iya udah diterima. Cuma ampunannya kita. Iya. Jadi artinya kemungkinan sudah terbuka kemungkinan untuk menerima ampunan. Tapi kalau tidak mau bangun malam boro-boro nggak akan terima. Gitu. Artinya kemungkinan untuk mendapat ampunan itu tidak akan dapat kalau kita tidak Karena mau. bangun malam aja enggak. Nah itu Enggak kalau ada kita tobatnya gitu ya. kalau kita tidak mau mengikuti jalan Allah. Kayak begini kan. Ada anak yang mau sekolah dan ada yang nggak mau sekolah kan. Nah kalau anak sudah mau sekolah, siswa mau sekolah, mau belajar, pasti lulus nggak di akhir nanti? Kemungkinan besar. Hanya kemungkinan aja, belum tentu lulus tapi ada kemungkinan. Tapi kalau nggak mau sekolah, nggak ada kemungkinan itu, kan gitu. Sama itu juga. Kalau kita mau dekat dengan Allah, mengikuti jalan Allah, ada kemungkinan mendapat ampunan itu. Kalau nggak mau, nggak ada kemungkinan itu. Nah itu yang dimaksud fataba alaikum. Udah diterima oleh Allah sebagai hamba dan kemungkinan ampunan akan bisa diberikan. Tinggal mengikuti, kan? Tinggal mengikuti jalannya. Begitu. Iya kayak tadi aja ya. Anak yang sekolah belum tentu dia menerima kelulusan nantinya. Iya enggak? Ya sekolahnya bener enggak gitu kan? Jalannya bener enggak? Gitu. Apalagi yang enggak mau sekolah, itu enggak ada kemungkinan sama sekali. Dari mana bisa dapat nilai kelulusannya? Sekolah aja enggak. Nah, gitu kan? Tetapi kalau dia mau masuk kelas, jadi sama dengan bangun malam itu kita masuk kelas. Ya enggak? Masuk kelasnya Allah. Ikut pembinaan dari Allah. Ini masuk kelasnya enggak mau. Nah, gitu. Perumpamaan. Ya. Jadi fataba alaikum, sudah diterima sebagai hamba Allah. Kita lanjutkan dulu. Nah, itu. Tadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi yang dimaksud faqra'u ma tayassara minal Qur'an ini tindak lanjut. Setelah ini apa? Setelah ini maka mereka sudah menunaikan, sudah menjadi kebiasaan. Maka kata Allah, bacalah apa yang mudah. Yang mudah dari Al-Quran. Mudah itu bukan berarti sekemauannya kita, bukan. Sesuatu itu mudah karena apa? Karena dilatih. Jadi yang mudah dari Al-Quran semua itu asalnya nggak mudah. Yang namanya sesuatu mudah itu asalnya memang tidak mudah. Asalnya susah, sulit. Baca Al-Quran ya harus hafal. Ya. Apa langsung kita mudah? Coba baca Al-Quran. Sekali baca. Kemudian coba diucapkan lagi. Susah. Namanya harus ada proses menghafal, memahami, diulang-ulang. Yang pada akhirnya nanti maka akan mencapai yang disebut dengan tingkatan mudah. Kayak orang baca surat Al-Fatihah, kita semua kan sudah mudah ya.
Sebelumnya kan susah waktu Sebelumnya waktu kecil misalkan susah. Inna ma'al usri yusron, kan ada ayatnya. Inna ma'al usri yusron atau inna ba'da usri yusron, ada ayat lain. Jadi ba'da usri, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Atau inna ma'al usri yusron, menyertai kesulitan akan ada kemudahan. Jadi yang namanya yusron ini sama dengan tayassar, dari kata yusron sama, artinya mudah. Kemudahan itu bisa didapat karena sudah mengalami kesulitan. Benar nggak? Kita semua mudah melakukan apapun karena sudah menghadapi kesulitannya, Mbak. Jadi mudah. sulit telah bisa menjadi mudah. Mudah. Nah, artinya baca apa yang kamu mudah dari Al-Quran yang Nabi dan para sahabat sudah menguasai. Gitu. Surat-surat mereka sudah mudah diucapkan. Apalagi kata Allah, ya udah, sudah hafal kalian itu baca ulang itu. Benar nggak? Nah, itu jadi kalau udah berkali-kali ucap ulang. iya, artinya hasil menunaikan bangun malam, hasil menghafal, maka jadi mudah bagi mereka. Maka kata Allah, tinggal melanjutkan, mengulang apa yang sudah hafal dari Al-Quran. Jadi jangan sampai nanti kesimpulannya, udah cari yang mudah-mudah aja, yang pendek-pendek, bukan ke situ. Nah, jadi kalau kita tidak memahami konteks ayat keseluruhan, jadi salah nanti ke sana. Jadi Quran itu semua harus dikuasai. Buat apa diturunkan Allah kalau? Benar nggak? Quran berapa surat itu, berapa ayat kan? Ya, ribuan ayat. Apa hanya untuk kita hafalkan sebagian? Kan enggak. Semuanya. Semuanya itu penting. Hafalkan, pahami, kuasai. Sehingga proses itu makanya di dalam surat Al-Mujamil kan rattilil Qur'ana tartilan, baca dengan sebenar-benarnya, membaca dengan baik dan berterus menerus sampai hafal. Kemudian innasanulqi alaika qaulan saqilan, ada makna, ada bobot ya, isi di dalam ayat itu. Maka juga maknanya pun, bobotnya pun harus dipahami. Nah, sampai situ dulu ya. Jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an artinya bacakan ya, bacakan ulang apa yang sudah mudah, apa yang kalian sudah hafal dari Al-Qur'an itu. Iya. Mudah-mudah dibacanya mudah. Jadi diulang-ulang pasti mudah. Iya, betul ya. Gitu loh. Kita kemarin sudah katakan ada surat Al-Mujamil ayat 1 sampai 19 ya. Sudah hafal belum? Saya baru hafal sampai ayat ke-7. Iya, berarti kan itu Selama tuh satu ayatnya lama tuh. Iya. Pas baca ke dalam sholat tuh cerita apa, jadi hanya iya. sampai ayat kelima kan gitu loh. Nah, jadi itu artinya kan susah, sulit hadapi terus sampai pada akhirnya itu hafal sampai ayat 1 sampai 19. Nah, itu yang dimaksud ketika sudah hafal namanya tayassaro. Kan kita nanya, "Udah hafal nih ya Allah?" Kata Allah bilang, "Ya udah, baca lagi." Iya, jadi bacakan itu. Jadi itu menjadi Quran itu menjadi milik kita. Menjadi milik pribadi kita. Karena kita sudah ada di memori kita. Itu baca. Sehingga ketika kita membaca itu sudah membentuk kemantapan hati. Sudah membangun kesadaran dengan itu. Ketika kita baca ulang itu akan menggetarkan jiwa. Kalau kita paham maknanya. Gitu. Pokoknya sama Gitu. saat ayat terus diartiin dulu, udah ngerti, Iya. lanjut ke ayat 2 gitu, baru artiin lagi gitu. Betul ya, tahapannya begitu. Tahapannya memang demikian. Tapi nanti lama-lama apa yang kita ucapkan itu sudah sekaligus kita paham maknanya, sudah menjadi bahasa sendiri yang kesekian. Ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, nanti mudah-mudahan Al-Qur'an menjadi bahasa yang ketiga. Kita lanjutkan dulu. Jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an.